Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sevia Ovianti. Saya merupakan seorang mahasiswa dari Institut Agama Islam Negeri Pontianak atau yang biasa dikenal dengan IAIN Pontianak. Tepatnya dari Prodi Bimbingan dan Konseling Islam, Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah. Jadi pada video kali ini saya akan membahas tentang model-model pembinaan kemasyarakatan. Sebelum saya membahas tentang model-model pembinaan kemasyarakatan, terlebih dahulu saya akan membahas tentang pembinaan kemasyarakatan. Jadi, pembinaan kemasyarakatan merupakan sebuah upaya untuk meningkatkan kesadaran, partisipasi, dan kualitas hidup masyarakat. Menurut Sri Ayuningsih, pada tahun 2021, pembinaan kemasyarakatan dapat dilakukan dengan berbagai cara melalui pelatihan, rapat, lomba, peringatan hari besar, dan lain sebagainya. Adapun tujuan pembinaan kemasyarakatan yaitu ada 3. Yang pertama, meningkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat. Yang kedua, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan dan perencanaan wilayah. Yang ketiga, meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pemeliharaan lingkungan. Sedangkan manfaat pembinaan kemasyarakatan terbagi menjadi 4. Yang pertama, meningkatkan keterampilan dan pengetahuan masyarakat. Yang kedua, meningkatkan kesejahteraan sosial. Yang ketiga, membantu masyarakat berpartisipasi dalam pembangunan. Yang keempat, meningkatkan kepercayaan diri dan rasa tanggung jawab. Selanjutnya, kita akan masuk pada inti pembahasan dari video ini, yaitu tentang model-model pembinaan kemasyarakatan. Jadi, model pembinaan kemasyarakatan merupakan suatu pendekatan atau cara dalam meningkatkan kualitas sosial dan kemasyarakatan di suatu wilayah. Model ini berfokus pada penanganan permasalahan sosial dan pengembangan keberdayaan masyarakat, termasuk di dalamnya peningkatan kualitas pendidikan, pemberdayaan ekonomi, kesehatan, dan lingkungan hidup. Pada model-model pembinaan kemasyarakatan itu terbagi menjadi 4. Yang pertama ada model penyuluhan. Jadi model penyuluhan ini merupakan pendekatan yang digunakan untuk memberikan informasi dan pengetahuan kepada masyarakat untuk meningkatkan partisipasi dan kesadaran mereka dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Lalu yang kedua, model pelatihan atau training adalah pendekatan yang digunakan untuk memberikan keterampilan dan pengetahuan praktis kepada masyarakat agar mereka dapat mengembangkan kemampuan sendiri dalam melakukan aktivitas tertentu. Lalu yang ketiga ada model kerjasama. Jadi model kerjasama ini merupakan pendekatan yang digunakan untuk membina kebersamaan dan kerjasama antar masyarakat dalam mencapai tujuan yang sama. Model ini mendorong pembentukan kemitraan dan kolaborasi antara masyarakat, organisasi masyarakat, lembaga swasta, dan instansi pemerintah untuk meningkatkan partisipasi dan solidaritas sosial. Contoh dari model ini adalah program kawasan tanpa korupsi, kampanye gotong royong, dan lain sebagainya. Lalu yang terakhir ada model jaringan atau networking. Jadi model jaringan ini adalah pendekatan yang digunakan untuk membangun jaringan atau koneksi antar masyarakat, organisasi masyarakat, lembaga swasta, dan instansi pemerintah dalam rangka memperkuat kapasitas dan pendukung pembangunan lokal. Model ini mendorong pertukaran informasi, keterlibatan aktif, dan kolaborasi antara anggota jaringan. Contoh dari model ini adalah jaringan pengelolaan lingkungan, jaringan pengembangan pariwisata, dan lain sebagainya. Jadi model-model pembinaan kemasyarakatan sangat beragam dan memerlukan pendekatan yang tepat untuk mencapai tujuan pembinaan kemasyarakatan yang diinginkan. Masing-masing model memiliki ciri-ciri dan kelebihan tersendiri, sehingga penting bagi pembina kemasyarakatan untuk mempertimbangkan pendekatan. Beberapa model pembinaan kemasyarakatan yang dapat diterapkan antara lain 1. Model partisipasi. Jadi model partisipasi ini merupakan model yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat dalam merencanakan dan melaksanakan program pembinaan kemasyarakatan. Yang kedua, model inovatif. Jadi model inovatif ini merupakan model yang mengedepankan inovasi dan kreativitas dalam mencari solusi permasalahan sehingga program yang dibuat dapat lebih efektif dan efisien. Yang ketiga ada model integratif. Jadi model integratif ini merupakan model yang mengintegrasikan semua sektor dan aspek pembangunan dalam pembinaan kemasyarakatan sehingga
sehingga program pembinaan dapat lebih holistik secara sistematis. Yang keempat, ada model kolaboratif. Jadi model kolaboratif ini merupakan model yang bekerja sama dengan semua pihak yang terlibat, seperti pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan sektor swasta, untuk mencapai tujuan pembinaan kemasyarakatan. Yang terakhir ada model konseling. Jadi model konseling ini merupakan model yang bertujuan untuk membantu masyarakat mengatasi permasalahan dan meningkatkan kualitas hidup melalui upaya konseling yang dilakukan oleh para ahli atau konselor. Lalu selanjutnya, hambatan dan pendukung dalam pembinaan kemasyarakatan. Beberapa faktor pendukung model-model pembinaan kemasyarakatan antara lain, yang pertama, ketersediaan sumber daya manusia yang memadai, baik dari sisi kualitas maupun kuantitas. Yang kedua, adanya partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan. Yang ketiga, dukungan dari pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya. Yang keempat, adanya dana dan sarana prasarana yang memadai untuk melaksanakan program-program pembinaan kemasyarakatan. Yang kelima, adanya keterlibatan aktif dan kolaborasi antara masyarakat, pemerintah, dan organisasi masyarakat sipil dalam pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan. Selanjutnya, beberapa faktor penghambat model-model pembinaan kemasyarakatan antara lain: 1. Kurangnya dukungan dari pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya, baik dalam bentuk dana maupun sarana prasarana. Yang kedua, kurangnya partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan. Yang ketiga, keterbatasan sumber daya manusia yang berkualitas dan berkompeten di bidang pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan. Yang keempat, adanya konflik atau perbedaan pendapat antara masyarakat, pemerintah, dan organisasi masyarakat sipil. Demikian yang dapat saya sampaikan tentang model-model pembinaan kemasyarakatan. Semoga apa yang telah saya bahas di video ini dapat menjadi nilai pembelajaran untuk kita semua. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan dalam penyampaian. Sekian, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.